Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuwassana ila jannatin na'im. Wa takunu sayyidana linnadari ila wajhil karim wa asyhadu anna wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi uli fadlil jahim. Amma ba'd, faya ibadul karim, wa inni usikum bitaqwallahil hakimul qail fi kitabil qur'anil adim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarsudun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan utama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah sekaligus mendengarkan khutbah. Tidak ketinggalan pula sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada pengikut-pengikutnya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai besok di yaumil akhirah. Amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang hari ini saya akan mengambil judul menjaga konsistensi semangat beribadah di bulan Syawal. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di pertengahan bulan Syawal kali ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan sepanjang zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi inspirasi bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semangat ibadah beliau di bulan Ramadan yang baru lalu bisa kita teladani terus walau Ramadan nantinya akan berlalu. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Kita baru saja melewati bulan Ramadan, di mana dalam bulan tersebut telah mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah dengan berbagai ibadah seperti puasa, sholat, sedekah, tilawah, dan amal kebaikan lainnya di bulan Ramadan juga. Berbagai ibadah terasa sangat ringan dilaksanakan
karena dilakukan dengan keikhlasan dan berjamaah dengan penuh kebersamaan. Kita merasakan sendiri bagaimana kita mengalami lonjakan spiritual saat Ramadan. Masjid penuh, Al-Quran lebih sering dibaca, doa-doa lebih khusyuk, semangat berbagi kepada sesama juga tinggi. Tren positif ini tentu harus kita jaga dengan terus melakukan ikhtiar melalui peningkatan kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjaga semangat ibadah yang telah kita latih selama Ramadan? Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengungkapkan ada 4 hal yang bisa kita jadikan motivasi agar ibadah keseharian kita bisa stabil. Peningkatan motivasi ini sekaligus akan bisa menghalau perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa saja dilakukan karena faktor bisikan setan ataupun kesempatan. Yang pertama, senantiasa menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kita dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kita harus sadar bahwa Allah yang mentakdirkan semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang luput dari pandangan dan kehendaknya, baik terlihat dalam bentuk tindakan ataupun terbesit dalam hati. Terkait pengawasan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita melalui hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budallahu kanata tarahu fa inna lam takun tarahu wa innahu yaraka. Yang artinya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, motivasi untuk mempertahankan semangat beribadah yang bisa kita lakukan, yakni dengan menyadari bahwa Allah memiliki para malaikat yang bertugas mencatat amal dan perbuatan kita. Ada 2. Malaikat yang membersamai kita dalam hidup yang bernama Malaikatul Raqibun Atid. Malaikat Raqib dan Atid. Mereka akan mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ketika kita melakukan ibadah dan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan pahala. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat dan buruk, maka kita akan mendapatkan pahala dan balasan dosa di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Jalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Zarrah itu debu, Pak, yang paling kecil. Dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Yang ketiga, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yakni kematian, yang merupakan sebuah keniscayaan. Ketika kematian sudah datang, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup untuk menolaknya.
Canggihnya teknologi kedokteran pun tak akan sanggup untuk menghentikan takdir Allah berupa kematian. Ketika Allah berkehendak mencabut nyawa makhluknya, maka itu adalah kepastian yang tak bisa ditolak. Allah telah menyebut hal ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Yang keempat, kita harus mengingat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat janji Allah, kita akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah. Kemudian saat mengingat ancaman Allah, kita akan termotivasi untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Itulah empat cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan. Menutup khutbah ini, mari kita ingat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu khairan min ummatihi fa huwa rabbih. Wa man kana yaumuhu mislu amsalihi wa huwa mahbun. Wa man kana yaumuhu syarru min ummatihi wa huwa maghlun. Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau orang yang celaka. Demikianlah sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahul hakimul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وتعالى شعبنا عن سوء Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kasiro kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahu tamjan ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh akramil awwalina wal akhirin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minnat tabi'in
salatan daimah bidawamil samawati wal ardina amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa khusuril jum'ati wal jama'ah wasawmi wa jami'il ma'murati wal wajibati wal alamati annallaha amarakum bi adabi abidasi wasana bi malaikati musabbihati bi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal ba' wasuyufatal mutalifata wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina ada khasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idza'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا